Nama saya Su Ruxing. Seorang wanita berusia 35 tahun dan sudah menikah. Setiap hari bekerja sebagai pengantar makanan. Menjalani hari-hari yang membosankan dan sibuk. Tepat saat saya berpikir, hidup akan terus seperti ini. Hidup tiba-tiba berubah. Ada pesanan baru lagi untuk pengiriman makanan Anda. Produk keintiman pasangan. Apa mereka segila itu? Halo, saya pengantar makanan. Tolong ambil. Lin Muyu. Bukankah dia lembur di kantor? Kenapa dia ada di sini? Sayang, siapa? Suami saya ternyata menginap di hotel dengan wanita lain. Dan menggunakan produk keintiman yang saya antar, apakah Kiao Waner bukan sepupunya? Melainkan, selingkuhannya? Hanya pengantar makanan bau. Aduh, apa kamu tidak merasa tadi pengantar makanan itu agak tidak asing? Tidak asing bagaimana? Mirip istrimu. Menurutmu, barang ini jangan-jangan dikirim oleh istrimu, ya? Hanya kamu yang berani berpikir begitu. Berpura-pura menjadi sepupuku, tinggal di rumahku, di depan matanya, berselingkuh denganku, dan juga membiarkannya melayani kita. Menurutmu, jika istrimu tahu uang hasil kerja kerasnya mengantar makanan digunakan olehku untuk membeli kosmetik, dan juga ini, Sayang, jangan buang-buang waktu kita. Aduh, kamu tahu tidak? Ada apa? Suruksing itu, dia anak yatim piatu. Nanti kamu menjauh saja darinya. Dengar-dengar orang yang tidak punya ayah dan ibu seperti ini, mentalnya bermasalah. Tahu tidak? Tidak boleh bicara begitu tentang Ruxing. Meskipun Ruxing tumbuh sendiri, tapi dia tangguh, berprestasi, jauh lebih baik dari kalian. Yang hanya bisa bergosip, dia jauh lebih hebat. Ibu, ini Ruxing, kekasihku. Halo Bibi. Astaga, gadis ini cantik sekali. Situasimu, anakku, sudah menceritakannya padaku. Ruxing, nanti, anggap saja aku seperti ibu kandungmu. Ruxing, aku akan memberimu sebuah keluarga dan akan membahagiakanmu seumur hidup. Setelah menikah 10 tahun, suami yang dulu bersumpah seumur hidup akan membahagiakanku, kini berselingkuh. Dan aku juga merasakan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halo? Selamat, Nyonya Suruksing. Lotre yang Anda beli kemarin di toko lotre kami memenangkan hadiah utama 100 juta rupiah. Mohon tukarkan dalam waktu 7 hari, jika lewat batas waktu, lotre akan hangus. Oh, baik, aku mengerti. Aku benar-benar memenangkan hadiah utama 100 juta rupiah. Sebelum masa penukaran berakhir, aku akan bercerai dengan Lin Muyu, lalu membuat pasangan tidak tahu malu itu menerima akibatnya. Apa ini semua? Menunggu saya kembali untuk membereskannya. Kamu mau memberontak? Ya, mangkuk yang bagus, kamu pecahkan. Nenek, saya tidak sengaja. Tidak berguna seperti ibumu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ibu, apa yang ibu lakukan? Nuan-nuan, sakit tidak? Mama tiup ya.
Tidak usah ikut campur. Jangan pikir, dengan ibumu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki ini mendukungmu, kamu jadi tidak perlu mencuci piring. Lakukan apa yang seharusnya. Nuan-Nuan, kamu terluka, tidak bisa mencuci piring. Ibu, Nuan-Nuan baru berusia 6 tahun, bagaimana bisa ibu menyuruhnya mencuci piring? Kamu sudah 8 tahun menikah di keluarga kami, hanya melahirkan seorang anak perempuan. Apa salahnya saya menyuruhnya melakukan sedikit pekerjaan rumah? Meskipun saya tidak melahirkan cucu laki-laki untuk Anda, selama 8 tahun ini, setiap hari saya bangun pagi membuat sarapan, menjemput dan mengantar anak-anak sekolah, saya juga keluar mengantar makanan, pulang harus membersihkan rumah, menerima omelan Anda. Apa salah saya pada kalian? Putra saya menikahimu? Sudah cukup berkat bagimu? Kamu masih berani mengeluh? Rusing. Cepat pergi dari sini. Nanti sebentar. Biar saya yang mencuci mangkuk ini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kamu sedang hamil? Jangan sampai kelelahan. Nanti sebentar ya. Mama buatkan sup ayam untukmu, untuk memulihkan badan. Terima kasih, Ibu. Kebaikan Anda pada saya dulu semuanya palsu. Anda hanya menginginkan alat reproduksi? Seorang pengasuh. Surusing, kamu berani sekali melotot padaku. Seperti itu. Hari ini, saya akan memberi pelajaran pada kalian berdua, ibu dan anak. Kau memberontak ya? Kau berani memukulku. Akan kuberitahu anakku. Sakit sekali. Kau benar-benar keterlaluan. Aku tidak sengaja memukulnya. Nuan-Nuan, tanganmu terluka? Ayo, ibu akan mengobatimu di kamar. Ayo. Ibu, ada apa ini? Lihatlah istrimu yang luar biasa ini. Dia berani memukulku. Sungguh durhaka. Surosing, beraninya kau memukul ibuku? Ibumu yang mulai duluan. Aku hanya ingin melindungi Xiao Nuan. Jadi, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Kak Ruosing, siapa yang tidak tahu ibu mertua orang yang baik hati, bagaimana mungkin dia memukul orang? Bahkan jika kau ingin berbohong, setidaknya buatlah alasan yang masuk akal kan? Surosing, minta maaflah pada ibuku. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Lagi pula, aku belum sempat bertanya pada kalian berdua, kenapa kalian pulang bersamaan? Kalian malah datang untuk menginterogasiku. Surosing, di rumahku ini, kau hanya seorang asisten rumah tangga. Kau berhak apa untuk meragukanku? Asisten rumah tangga? Lin Muyu, setelah bertahun-tahun ini, akhirnya kau mengatakan isi hatimu yang sebenarnya. Mengatakan kau asisten rumah tangga, itu salahku. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Kau harus meminta maaf padanya. Jika aku tidak minta maaf, Kalau begitu, hubungan ini tidak usah dilanjutkan. baik. Tidak usah dilanjutkan. Kita bercerai saja. Apa? Bercerai? Suruksing, mengapa kamu membiarkan dirimu menjadi seperti ini? Dasar bodoh. Nuan-Nuan, Mama akan bercerai dengan Papa. Apakah kamu mau ikut Mama? Aku tidak mau ikut denganmu. Aku mau bersama papa dan tante. Jika kamu ikut Papa, dia hanya akan mencarikan ibu tiri untukmu, yang nantinya akan menyiksamu. Itu lebih baik daripada kamu. Kamu menjemputku di sekolah. Teman-temanku mengajak ibuku seperti wanita parubaya yang kusam. Sangat memalukan. Aku mau papa mencarikanku ibu tiri yang cantik. Cepat pergi. Jangan kembali lagi nanti. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Nanti kalau menangis, jangan cari aku. Tante, menurut Tante, apakah Suruksing benar-benar akan bercerai? Aku susah payah menyamar sebagai sepupu kakak Muyu dan akhirnya bisa tinggal di rumah ini. Jika dia pergi, siapa yang akan merawatku saat melahirkan nanti? Selain itu, aku juga ingin Ternyata di rumah ini,
Hanya aku yang tidak tahu hubungan mereka. Aku hanya pembantu yang bisa mereka suruh-suruh. Barang-barangnya sudah dibereskan. Ya, Suruksing, sekarang aku memberimu kesempatan. Datanglah dengan patuh dan minta maaf kepada ibuku. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Lin Muyu, lusa pagi jam 10, sampai jumpa di kantor catatan sipil. Kau sebaiknya jangan menyesal. Aku punya 200 juta rupiah. Setelah bercerai akan kutabung di bank. Hidup dengan tenang dari bunga saja sudah cukup untuk sisa hidupku. Takamuyu, mengapa kakak benar-benar setuju untuk bercerai? Uang untuk membeli ponsel baruku belum ada kepastiannya. Benar, jika dia tidak ada di rumah, siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga nanti? Suruksing itu gila. Biarkan saja dia bertingkah. Dia hanyalah wanita parubaya yang tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana mungkin dia berani benar-benar bercerai denganku? Wah, bagus sekali. Meskipun waktu penukaran 100 juta rupiah masih ada 5 hari, untungnya aku sudah mengambil kartu Lin Muyu. Uang yang aku hemat, dia hanya akan memberikannya kepada simpanannya. Jadi, mengapa harus berhemat demi keluarga? Mengapa harus demi pernikahan dan anak-anak? Membiarkan diri sendiri menjadi kusam? Wanita mana yang tidak suka pakaian dan tas cantik? Ini juga mau. Baik. Yang ketiga ini juga sangat cocok untukmu. Yang bagus juga mau. Ini juga mau. Kurir, baik. Ada lagi. Ini. Nona, apakah Anda ingin semua ini? Apa yang sedang kau sombongkan? Toko ini semua modelnya dibuat sesuai pesanan. Kau tukang antar makanan yang menyebalkan. Bisakah kau membelinya? Ini. Gesek kartunya. 600 juta rupiah. Kartu berhasil digesek. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Nyonya, saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Tunggu. Dia membuatku kesal. Semua baju ini tidak jadi dibeli. Kembalikan. Kau membuat kesal pelanggan kami yang terhormat. Cepat pergi. Kau tunggu saja. Aku ingin membeli banyak sekali pakaian. Beli saja. Lin Muyu, kita kan teman lama? Kau bilang padaku, istrimu adalah tukang antar makanan? Kenapa hari ini membeli pakaian, sampai menghabiskan 600 juta rupiah? Sungguh boros. Apa? Suruksing hanya membeli pakaian, sudah menghabiskan 300 juta rupiah? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Bukankah dulu dia hidup berhemat, bahkan tidak mau membeli produk perawatan kulit? Gawat. Aduh. Dia menghabiskan semua uang yang susah payah kutabung untuk membeli mobil. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Kamu di mana? Suruksing, aku akan membunuhmu. Takamuyu, Suruksing tidak benar-benar ingin bercerai denganmu kan? Sisa hidup ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Nona, apa Anda baik-baik saja? Siapa manajer kalian? Panggil manajer kalian kemari. Baik. Saya adalah manajer klub ini. Apakah ada yang Anda butuhkan? Bawakan aku minuman termahal di tempat ini. Aku ingin minum sepuasnya. Baik, Nona, mohon tunggu sebentar. Persiapkan.
tamu penting telah. Kenapa Lin Muyu bisa bersenang-senang di luar sana? Aku juga bisa. Wanita ini. Hei, kamu? Aku mengotori pakaianmu. Tapi tidak apa-apa. Aku punya banyak uang. Beraninya kamu. Dia adalah Tuan Lu dari perusahaan Lu. Aku... Pakaianku sangat mahal. Semahal apapun aku sanggup membayarnya. 200 juta rupiah. Cukup tidak? Apa kamu baik-baik saja? Ternyata kamu cukup baik juga. Bagaimana kalau aku memberimu 1 miliar rupiah dan kamu antar aku langsung ke hotel sebagai ganti rugi pakaianmu dan ongkos kendaraan? Kapan Tuan Lu mulai menyukai wanita? Diam. Ayo pergi. Hai, Suruk Singh. Apa yang kamu lakukan? Suruk Singh? Apa kamu sudah sadar? Hei, apa kamu sudah sadar? tidak nyaman? Ingin menangis? Kenapa dia langsung tertidur begini? Kamu seperti ini? Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang? Kenapa dia masih di sini? Pakaiannya masih ada. Tidak terjadi apa-apa. Itu, kemarin saya terlalu banyak menghabiskan uang. Saya berikan 500 kepada Anda dulu. Sisanya 499.500 akan saya berikan setelah saya mencairkan hadiah lotre. Jika Anda tidak bicara, saya anggap Anda setuju. Sudah hampir pukul 10. Saya harus segera pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai dengan Lin Muyu. Benar-benar menganggap saya sebagai sopir? Tadi saya melihat seorang wanita pergi dari kamar Anda, kemarin malah membatalkan janji, ternyata pergi berkencan. Saya kira bidadari Anda setelah menikah, Anda akan menjalani hidup sendiri. Anda ini menemukan cinta baru. Suruk Singh dari kelas sebelah? Dia adalah Suruk Singh? Dia adalah Suruk Singh. Bukankah dia sudah menikah? Kalian ini, Jangan berpikir yang bukan-bukan. Tidak terjadi apa-apa. Anda masih bisa menahan diri? Anda ini pria atau bukan? Diam. Anda cari cara untuk menghubunginya? Lihat apakah dia membutuhkan pengacara perceraian? Kak Muyu, Kak Ruksing, kali ini Anda sudah menghabiskan uang untuk mengganti mobil 300.000 rupiah.
Kali ini Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Tentu saja. Kali ini jika dia tidak berlutut di hadapan saya tidak akan pernah memaafkannya. Wanita ini ternyata begitu cantik. Penggoda. Ayo pergi untuk mendapatkan akta cerai. Anda Suruksing, Saya, bagaimana mungkin? Dulu kau jorok sekali, terlihat lebih tua dari ibuku. apa perlu saya tunjukkan KTP untuk memverifikasi identitas? Kakak Muyu, jangan sampai kau lupa, Suruksing telah menghabiskan 300.000 rupiah yang kau kumpulkan untuk ganti mobil. Suruksing, kau ingin mengambil kartu bankku dan menghabiskan semua uang di dalamnya. Gajiku yang saya dapat selama ini, sudah saya berikan semua kepadamu. Itu jauh lebih banyak dari ini. Apa salahnya menghabiskan sedikit? Apa itu hanya sedikit uang bagimu? Itu lebih dari 300.000 rupiah penuh. Itu semua uang tabunganku. Kau akan saya gugat. Kemarin kita belum bercerai. Itu adalah harta bersama dalam pernikahan. Silakan gugat saja. Kau Apa kau tidak menyesali perceraian ini? harus memikirkannya dengan jelas. Jika bercerai sekarang, rumah, harta benda, saya tidak akan memberikan 1 sen pun kepadamu. Uang muka rumah sudah saya bayar 2/3. Mengapa tidak dibagi untuk saya? Jika kau ingin bercerai, jangan harap mendapatkan uang. Kalau begitu kita ke pengadilan saja. Tidak ada yang akan mengambil keuntungan dari pihak lain. Kakak Ruksing, kau jangan impulsif. Jangan lupa, kalian masih punya nuan-nuan. Ruksing, bagaimanapun kita sudah 10 tahun berumah tangga, kau melahirkan nuan-nuan untukku. Saya juga tidak ingin bertindak terlalu kejam. Selama kau bisa seperti dulu lagi, saya tidak akan mempermasalahkan 300.000 rupiah yang kau habiskan itu lagi pula. Di rumah ini, masih ada tempat untukmu. Seperti dulu lagi. Melayanimu seperti budak dan mencari uang untuk kalian, saya tidak sebodoh itu. Kau sebenarnya mau bagaimana? Apa yang saya inginkan, bisa saya dapatkan begitu saja. Pokoknya jangan berpikir untuk bercerai. Sepertinya dia sudah bertekad tidak mau bercerai. Saya harus mencari cara lain untuk memaksanya bercerai. Mama, ini belum bersih. Apakah Mama Rabun tidak bisa melihat ya? Suruksing, aku ini mertuamu. Beraninya kamu menyuruhku mencuci piring untukmu. Kalau begitu bagaimana? Aku akan mengajukan gugatan cerai pada putramu. Dengan begitu, kamu bukan mertuaku lagi. Kamu. Sana belum disapu bersih. Omong kosong apa ini? Padahal aku baru saja mengepelnya bersih sekali. Sekarang kotor, pel saja. Suruksing, jangan keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Ini adalah yang dulu kamu lakukan padaku. Aduh, Kiawaner, kamu sengaja ya? Aku baru saja selesai mengepel lantai. aduh. Kalau begitu, maaf sekali ya. Kamu harus repot mengepelnya lagi. Kamu, sudah ingat kan? Kalau sudah ingat, bekerja yang baik. Nanti setelah mengepel, masak nasi, lalu panggil aku untuk makan. Mengapa aku harus memasak? Bukankah ini tugasmu? Dulu aku dengan baik hati menampungmu, bukan berarti kamu bisa makan dan tinggal gratis. Atau kerja untuk bayar sewa. Atau pergi. Pilih saja. Kamu, Suruksing, kamu wanita jahat. Aduh, kalau punya uang memang lebih percaya diri. Tinggal 5 hari lagi, sampai aku menjadi wanita kaya. Aku harus segera bercerai dengan Lin Muyu, baru bisa. Perlu mengajukan gugatan cerai, tim profesional dapat diandalkan. Halo, suami saya berselingkuh. Jika saya ingin mengajukan gugatan cerai, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali mobil dan rumah itu?
jika Anda yang membiayai mobil dan rumah, dan ada akta notaris pada waktu itu, kemungkinan besar Anda akan memenangkan gugatan cerai dan mendapatkan kembali hak Anda. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengumpulkan bukti perselingkuhan suami Anda selama pernikahan. Saya jamin dia akan meninggalkan tanpa membawa harta apapun. Andai saya tahu bisa begini. Waktu itu di hotel, saya seharusnya memergoki perselingkuhan di ranjang. Nuan, kau sudah pulang sekolah? Hari ini, bukannya kau dan ayahku akan mengurus surat cerai. Kenapa sudah kembali lagi? Tenang saja, saya akan segera bercerai dengan ayahmu. Nanti, kau tidak akan melihatku lagi. Tapi, saya masih harus menumpang beberapa hari di sini. Saya tidak mau tidur denganmu. Kau akan mengotori ranjangku. Diusir oleh putri kandung sendiri. Ini tiket lotre ibu. Kak Muyu, kau tidak merasa Suruksing belakangan ini ada perubahan? Dia tiba-tiba nekat menceraikanmu? Mungkinkah dia punya dukungan? Memang berbeda dari sebelumnya. Tapi, dia hanyalah kurir dengan gaji 5.000 yuan. Kenapa kau takut padanya? Aduh, apakah saya harus terus bekerja? Lihatlah tanganku, sudah pecah-pecah. Kasihan sekali kau, sayang. Awalnya saya tidak ingin menceraikannya, membiarkannya tinggal di rumah sebagai pembantu. Tidak disangka dia tidak hanya ingin bercerai denganku, tapi juga ingin menuntut di pengadilan dan mengambil separuh hartaku. Saya akan segera memindahkan aset ke namaku. Setelah saya selesai memindahkan aset, saya akan langsung mengusirnya keluar tanpa apa-apa. Baiklah, kalau begitu biarkan dia senang sebentar. Pasangan tidak tahu malu ini. Benar-benar diberi sedikit kesempatan, langsung bermesraan. Sekarang saya sudah memergoki perselingkuhan mereka. Lihat. Ini sedang apa ya? Saya masih di rumah? Suami saya sudah bercinta dengan wanita lain. Ini akan menjadi berita besar jika diunggah ke internet. Suruksing! Beraninya kamu singkirkan ponsel itu. Mengapa saya tidak berani? Saya malah ingin bertanya, kalian berdua ini sedang apa? Bukankah kamu adalah sepupu dia? Kalian. Kamu bicara omong kosong. Saya bukan sepupu Kak Muyu. Oh, ternyata kamu bukan sepupu dia. Kamu menggunakan nama sepupu dia, tetapi secara diam-diam menjadi pihak ketiga. Sungguh tidak tahu malu. Cerai. Saya ingin bercerai sekarang. Kamu berani? Mengapa saya tidak berani? Kamu yang mengkhianati cinta kita. Saya tidak hanya akan menceraikanmu, tetapi juga akan membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. Mama, apakah ini tiket lotre Mama? Menang undian? Apa? Menang undian? Berapa banyak uang yang dimenangkan? Gawat. Mengapa tiket lotre itu ada di tangan Xiao Nuan? Suruksing, inikah alasan mengapa kamu ingin bercerai dariku? Bagus. Nanti saya lihat berapa banyak uang yang bisa kamu menangkan dari lotre itu. Pergi. Suruksing, kita belum bercerai. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu menangkan. Itu semua milikku. Tunggu. Bukankah ini lotereku? Sial. Menang 10.000 rupiah. Itu bukan tiket lotre milikku. Kak Muyu, cepat hapus videonya. Kalau tidak, kamu pasti akan kalah dalam kasus perceraian. Kamu benar. Kalian pasangan bejat, kembalikan ponselku. Suruksing, videonya sudah kuhapus. Kamu tidak punya bukti lagi sekarang. Kamu boleh bercerai, tetapi harus pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa kamu tertawa? Xiao Nuan, jangan di sini. Kalau Xiao Nuan pergi, aku tidak akan melukainya secara tidak sengaja. Karena sekarang buktinya hilang. Aku tidak akan membiarkan kalian pasangan bejat begitu saja.
Kamu, Lin Muyu, sekarang karena tubuhmu lemah, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, ya kan? Dan kamu, kakak Tian-Tian, apa kamu ayam betina? Permisi, apa ini rumah Lin Muyu? Ya, tapi untuk menemuinya harus antre. Setelah aku selesai, baru giliranmu. Kenapa dia datang? Gawat, dia pasti datang untuk menagih utang kan? Aku tidak boleh membiarkan dia tahu kalau aku memenangkan lot. Anda datang untuk menjual asuransi kan? Keluargaku tidak butuh asuransi. Dia ingin mengusirku. dasar tidak peka. Apa maksudnya menjual asuransi? Dia adalah Pak Lu dari perusahaan. Pak Lu, tolong. Pak Lu, Dasar tidak peka. Kenapa kamu hanya duduk? Cepat buatkan teh untuk Pak Lu. apa urusannya denganku? Dia bukan atasanku. Tidak perlu membuat teh. Aku akan pergi sebentar lagi. Kalian tadi sedang apa? Pak Lu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah istri Lin Muyu. Sudah resmi menikah. Yang ini, namanya tidak penting. Dia berpura-pura menjadi sepupu suamiku. Dan hasilnya, aku memergoki mereka berdua melakukan hal yang tidak pantas di ranjang. Tadi, aku baru saja memukuli mereka. Pak Lu, Anda, jangan dengarkan omong kosong istriku ini. Dia sedang menopause. Setiap hari dia selalu menggangguku di rumah dan mudah marah. Aku jadi tidak bisa bekerja. Pak Lu, aku bisa bersaksi untuk sepupuku. Lin Muyu, mengenai ketidakhadiranmu, 1 hari, dan sanksi selanjutnya, mari kita bicarakan. Merepotkanmu. Asisten Lee. Pak Lu, aku ada urusan lain. Saya tidak akan menemani Anda dulu. Suruk Singh, dasar ibu rumah tangga yang hanya tahu berdiam diri di rumah. Jika Anda membuat Pak Lu marah, Anda akan tahu akibatnya. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah Pak Lu hari itu? Nona Su berjalan terlalu cepat, tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Nona Su tidak ingat saya? Kami adalah teman SMA? Ah. Oh. Saya ingat sekarang. Pantas saja wajah Anda terlihat tidak asing. Pak Lu, apa yang seru untuk dibicarakan dengan seorang ibu rumah tangga? Lin Muyu, jika Anda tidak bisa mengurus hubungan keluarga dengan baik, maka promosi perusahaan berikutnya tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Pak Lu, jangan begitu saya. Bolehkah saya menambahkan Anda sebagai teman? Lain kali, jika saya tidak bisa menghubungi Lin Muyu, saya akan mencari Anda. Terserah. Lagi pula, saya akan segera bercerai dengannya. Jika Anda tidak keberatan. Dengan kerepotannya, tambahkan saja. Tidak masalah. Kenapa suasana antara mereka berdua terasa agak aneh? Untungnya tiket lotre itu tidak hilang. Sudah lewat tengah malam. Tinggal 3 hari lagi untuk mencairkan hadiah. Aku harus mencari cara untuk bercerai dengan Lin Muyu terlebih dahulu. Padahal aku ingat jelas meletakkannya di kasur. Kenapa bisa ada di dalam koper? Apa kamu yang menyembunyikan tiket lotreku? Jelas-jelas kamu sendiri yang menaruh barang sembarangan. Apa hubungannya denganku? Menyingkir. Aku mau tidur. Kalau begitu sepertinya, aku salah mengingatnya. Semua gara-gara Suruk Singh itu, dia membuatku malu. Di depan Presiden Lu. Kurasa kali ini, promosi jabatan pun akan jadi masalah. Kak Muyu, coba kamu pikirkan baik-baik. Hubungan antara Presiden Lu dan Suruk Singh. Bukankah sedikit aneh? Tidak kan? Presiden Lu, apa yang menarik dari seorang ibu rumah tangga? Presiden Lu memang agak aneh. Menurutmu, apakah Presiden Lu mungkin tertarik pada Suruk Singh? Tidak mungkin. Presiden Lu adalah pewaris keluarga kaya. Dia hanyalah pengantar makanan rendahan. Bagaimana mungkin Presiden Lu tertarik padanya? Bukankah besok ada pesta perusahaan? Apakah
presiden lu tertarik pada Suruksing atau tidak, besok kita coba saja dan kita akan tahu. Bagaimana caranya mencoba? Ini uangnya. Sering-sering datang lagi, ya. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku jual jam tangan koleksimu. Sekarang, kita punya uang lagi untuk jalan-jalan. Apa? Suruksing. Wanita boros. Aku kasih tahu ya, selama kita belum bercerai, aku tidak akan pernah berhenti berbuat onar. Bukankah kau bilang besok ada acara makan malam perusahaan? Apa direktur lu menyukai Suruksing? Besok kita coba saja, akan tahu. Malam ini perusahaan. Ada pesta makan malam, membutuhkan pasangan. Temani aku pergi. Aku tidak punya waktu. Asal kau setuju, menemaniku pergi, setelah aku naik jabatan, aku akan menceraikanmu. Kau serius? Tentu saja. Cepat bersiap-siap, jangan sampai mempermalukanku. Aku justru malu punya suami sepertimu. Selamat Direktur Lu. Aku minum bersulang untukmu. Muyu, hari ini adalah pertama kalinya kau membawa istrimu. Tapi melihat Mbak, sepertinya agak familiar ya. Jangan-jangan, dia juga pernah mengantar makanan untukmu? Aku ingat sekarang, itu adalah foto kelulusan SMA di meja kerja Direktur Lu. Tidak kusangka, istrimu dan Direktur Lu adalah teman SMA. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu mengenal Bapak Lu? Kemarin aku juga begitu. Baru pertama kali bertemu Bapak Lu. Tidak sempat memberitahumu. Tidak sempat memberitahu, atau memang tidak mau memberitahu. Kakak Rushing, kamu begitu menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah kamu dan Bapak Lu memiliki hubungan terlarang? Tidak. Suruksing, kamu berani berselingkuh di belakangku? Sudah main mata dengan orang lain? Satu foto kelulusan tidak berarti apa-apa. Lagi pula ada puluhan orang di dalamnya. Apakah berarti mereka semua memiliki hubungan terlarang denganku? Tidak, Bapak Lu. Aku sama sekali tidak bermaksud menfitnah Anda. Kakak Muyu, ada kesempatan bagus untukmu naik pangkat sekarang. Apa kamu mau... Kakak ipar, kamu jarang sekali datang ke pesta. Aku ingin bersulang denganmu. Bapak Lu, bersulang. Jangan khawatir Kakak Muyu. Aku sudah mencari tahu dengan jelas. Bapak Lu ada di ruangan ini. Cepatlah, nanti efek obat pada Suruksing akan hilang. Kenapa dia ada di sini? Bapak Lu, saya tahu Anda sangat tampan. Dan Anda juga sangat kaya. Tapi saya belum bercerai, jadi tidak bisa berselingkuh. Apa saya terlihat seperti orang yang melanggar hukum? Siapa yang tahu apakah Anda mulut pria, penipu ulung? Baiklah,
tidurlah dengan tenang. Saya akan ke kamar lain. Siapa sebenarnya yang ingin menjebak saya dengan Bapak Lu? Maaf, Bapak Lu, saya datang terlambat. Segera selidiki. Siapa yang mencampuri minuman saya dan Suruksing tadi malam? Baik. Sudah ditemukan Bapak Lu, suami Nona Su, Lin Muyu. Tapi sepertinya dia salah membeli obat, jadi efeknya tidak kuat. Bagaimana Anda ingin menanganinya sekarang? Tolak laporan kenaikan jabatan Lin Muyu dengan alasan sikap kerja yang tidak benar. Berikan dia hukuman. Dan simpan rekaman pengawas hotel dari tadi malam hingga pagi ini untuk mencegah orang-orang yang berniat buruk memanfaatkannya. Baik, Bapak Lu. Hanya memikirkan perceraian, saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Pesta sudah saya temani. Ayo, ceraikan saya. Kalau mau cerai, cerai saja. Tapi Anda berselingkuh duluan. Perceraian harus tanpa harta gono gini. Saya tidak selingkuh. Jangan mengelak. Kamu, Pak Lu, berduaan di satu kamar. Apa kamu pikir saya bodoh? Oh, ternyata kalian berdua yang menjebakku. Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Pasangan tidak tahu diri ini. Berani melawan saya dan kakak Muyu? Mimpi. Warner, kamu memang pintar. Sekarang Suruksing sudah diserahkan kepada Pak Lu. Pasti ada kesempatan untuk promosi saya kali ini. Kakak Muyu, ingat saja kebaikanku ini. Sudah larut, cepatlah pergi bekerja. Baik. Pak Lu, bagaimana rasanya istri saya? Pak Lu, ini... Kamu keluar dulu. Pak Lu, Anda lihat saya. Begitu bersemangat, sampai mengantar istri saya ke ranjang Anda, daftar promosi kali ini. Pasti ada nama saya kan? Lin Muyu, kinerja Anda paling rendah dan perilaku Anda buruk. Perusahaan memutuskan untuk mendemosi Anda. Pak Lu, Anda sudah tidur dengan istri saya, masih mau pura-pura tidak kenal? Dengan siasat licik Anda itu, masih mau menjebak saya? Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Ini, Anda ini tidak tahu berterima kasih. Semuanya, mari lihat berita besar tentang sepupu ini. Jangan lewatkan. Itu suara Suruksing. Halo, halo. Jangan sampai ketinggalan. Berita besar tentang sepupu. Terakhir di acara minum-minum, saya masih melihat Lin Muyu melindunginya dari minuman untuk istrinya. Biasanya di kantor dia terlihat seperti orang baik, tapi kemudian dia tidur dengan wanita lain. Cepat ceritakan ada apa? Apa kalian benar-benar ingin mendengarnya? Mau. Cepat ceritakanlah. Kalian semua tidak tahu. Belum lama ini, suami saya membawa seorang wanita ke rumah. Katanya dia sepupunya. Padahal, malam itu mereka berdua terlihat oleh saya tidur di satu selimut. Setelah saya tahu kejadian ini, saya bertanya padanya. Suruksing, diam kamu. Aduh, pelakunya datang. Tanya saja dia sendiri. Jangan lihat-lihat lagi. Kamu membiarkan selingkuhanmu tinggal di rumah, mengaku sebagai sepupu, apa itu benar? Itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aduh, jangan pergi dong, ceritakanlah. Ceritakan. Kami sangat ingin tahu. Ceritakanlah. Jangan pergi dulu. Ceritakan pada kami. Jangan pergi dulu. Ceritakan pada kami, ya. Wah, Tuan Lu, Lin Muyu ini dikerumuni kolega yang menanyakan gosip. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Adapun Nona Su malah sedang makan kuaci dan menonton. Dia memang punya cara. Segera rekam video di tempat, unggah ke internet, buat masalah ini sebesar mungkin. Baik.
Ada apa ini? Ayolah, jangan pergi dulu, ceritakanlah. Tolong ceritakan pada kami. Cih, berselingkuh di belakang istri. Pantas dimarahi. Nona, jangan sedih ya. Nanti setelah beberapa waktu, Bibi Yang- akan carikan beberapa pria, pemuda tampan, masing-masing setinggi 180 cm, tampan sekali, dan bentuk tubuhnya bagus. Betul, betul, betul. Tidak perlu, Bibi. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sekarang. Sama sekali tidak sedih. Nak, serahkan masalah ini padaku. Kalau begitu, kami pergi dulu. Tunggu sebentar, Bibi. Bibi, barang-barang ini. Ini jangan dibuang dulu. Nanti aku akan sangat membutuhkannya. Baiklah. Kami pergi dulu ya. Masalah di lingkungan perumahan ini, aku serahkan pada kalian. Tidak masalah. Serahkan saja pada kami. Jangan pergi dulu khawatir. ya. Kami pergi dulu ya. Dadah, Bibi. Dadah, dadah, dadah. Video di tempat kejadian diunggah ke internet dan masih sangat populer. Siapa yang melakukannya? Tidak peduli. Ini adalah karma buruk bagi Lin Muyu. Wah, perusahaan mengeluarkan pengumuman internal. Karena Lim Muyu memiliki gaya hidup yang berantakan, menyebabkan dampak besar bagi perusahaan, diputuskan untuk menurunkan jabatannya. Benar. Berbagai berita utama, semuanya ada di halaman depan. Suruksing. Kau ini gila? Baiklah, jika kau membuat kekacauan di perusahaan, tapi kau juga mengunggah videonya ke internet, kau menghancurkan hidupku. Bukan aku yang mengunggah videonya. Percaya atau tidak, terserah. Masih mengelak? Selain kau, tidak ada yang menargetkan aku. Kenapa kau berteriak? Orang yang mengunggah video itu sungguh dermawan. Pria menjijikkan sepertimu memang pantas dihujani cacian. Suruksing, kau. Ada apa, Bu? Nak, cepatlah pulang. Ada masalah besar di rumah kita. Ibu, ada apa? Jelaskan dengan jelas. Kak Muyu, cepatlah kembali. Aku dan Tante bersembunyi di luar kompleks, sekarang tidak berani pulang. One Air, jangan khawatir. Aku akan segera kembali sekarang. Ini pasti perbuatanmu lagi, dasar wanita tak tahu diri. Aku hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Aku bahkan tidak boleh tertawa. Nanti aku akan bereskan urusan ini denganmu. Hei Nona, jangan pergi. Hei, Nona, jangan pergi. Nona, ini, badanmu ini kenapa? Bukankah kamu menantu dari keluarga Lin yang lama itu? Aduh, ini badan kok bisa begini ya? Bagaimana bisa begini? Aku baik-baik saja. Aku masih harus pulang memasak. Kalau tidak, suamiku akan memukulku lagi. Apa? Memukul orang? Bahkan kekerasan dalam rumah tangga? Nona, jangan takut. Bicaralah saja. Kami, para tetua ini, akan membantumu. Betul? Aku tidak percaya wanita tua cerewet dari keluarga Lin itu masih bisa mengendalikan semua orang. Sungguh, sudah dipukul sampai seperti ini. Ini sungguh. Sebenarnya, suamiku, dia tidak hanya melakukan kekerasan fisik padaku, dia juga selingkuh. Apa? Selingkuh? Benar-benar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Ada kami di sini, ada kami di sini. Jangan takut, jangan takut. Memang jangan takut, jangan takut. Kami akan membantumu. Jangan menangis, jangan menangis. Lin Muyu, bukankah keluarga kalian paling peduli dengan reputasi? Kekuatan para bapak-bapak dan ibu-ibu ini, aku lihat bagaimana kalian bisa menahannya. Ada apa sampai tertawa sebahagia ini? Kenapa dia datang? Sudahlah, cara terbaik adalah melarikan diri. Tuan Lu, saya ada urusan penting. Saya harus pergi dulu. Hei, tunggu. Ruksing, ada yang ingin saya bicarakan denganmu? Bisakah kita bicara di tempat lain? Tuan Lu, waktu pesta beberapa hari yang lalu, kita tidak melakukan apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tolong jangan cari saya lagi. Bukan karena itu. Pengacara yang akan membantumu dalam kasus perceraian sebelumnya, dia juga datang.
Sungguh keterlaluan. Kenapa mereka masih di sana? Kenapa belum pergi juga? Kalian berdua apa yang sedang kalian sembunyikan? Apa yang terjadi? Pasti si Jalang Suruksing itu menjelek-jelekkan di antara warga kompleks. Membuat saya dan One Air sekarang. Hei, mereka ada di sana. Di sini, di sini. Ayo, ayo, ayo. Cepat ke sana. Dasar pengecut yang memukuli istri. Siapa di kompleks ini yang tidak tahu? Istrimu terkenal sangat berbudi luhur. Kamu masih berani selingkuh dan berani memasukkan selingkuhanmu ke rumah sebagai sepupu. Reputasi seluruh kompleks kami sudah hancur karena keluargamu. Saya tidak memukul si Jalang Suruksing itu. Kamu masih berani memaki orang? Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Dasar pelakor busuk, akan kupukul kau sampai mati. Kau berani jadi pelakor? Kakak Muyu, tahanlah sedikit. Jika bukan karena si Jalang Suruksing itu, keluarga kami tidak akan seperti tikus got yang dibenci semua orang. Bagaimanapun, asetnya sudah. Hampir semua sudah dialihkan. Saya berencana menceraikan Suruksing. Bagus sekali Kakak Muyu. Kalau begitu, hubungi saja Suruksing sekarang. Beritahu dia untuk bercerai. Ini harus dilakukan secepatnya. Apa yang dikatakan One Air benar? Nak, jika kamu tidak segera bercerai dengan wanita tidak berguna itu, dia akan membuat keluarga Lin kita hancur. Baik, aku akan menelponnya sekarang. Nona Su, perjanjian perceraian sudah disiapkan. Apakah ada hal lain yang perlu diubah? Terima kasih. Uang mobil Lin Muyu sudah kuhabiskan, jam tangan koleksinya juga sudah kujual. Selanjutnya, hanya perlu membuatnya setuju untuk membagi harta begini secara adil. Perceraian ini akan terjadi dalam 2 hari. Kapan kamu berencana untuk mengejarnya? Tidak terburu-buru? Lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Lihat aku. Nona Su, apakah Anda punya rencana untuk menikah lagi? Untuk sementara belum. Namun, aku pasti tidak akan hanya terpaku pada satu pohon dan meninggalkan seluruh hutan. Kalau begitu, bagaimana menurut Anda tentang Xiaoting kami? Dia tampan dan kaya, dan bentuk tubuhnya juga bagus. Soal ini, aku yakin Anda dalam hati. Halo? Aku setuju untuk bercerai denganmu. Bawa dokumenmu. Sore ini jam 2, temui aku di kantor catatan sipil. Tenang saja. Jika Xiaoting tidak bisa datang hari ini, ada saya. Mantan suamimu tidak akan bisa berbuat ulah. Pengacara Zhou, mohon bantuannya. Suruksing, dasar wanita jalang yang genit. Kau bahkan belum resmi bercerai dengan putraku. Sudah berapa banyak pria yang kau goda? Betul. Kak Ruksing, ini di depan kantor catatan sipil, kau benar-benar tidak tahu malu ya? Aku benar-benar buta sampai menikahimu. Sudah selesai bicara? Pengacara Zhou, untuk kasus fitnah jahat seperti ini, berapa tahun kira-kira hukumannya? Itu sulit dikatakan. Seperti mantan suamimu ini, berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sengaja mengalihkan aset. Jangan mengarang. Apa kau pikir karena kau seorang pengacara, kau bisa sembarangan menuduh orang baik? Setelah Suruksing menikah, dia tidak pernah bekerja, uang keluarga, semuanya dicari oleh putraku. Dari mana datangnya pengalihan aset? Jangan terburu-buru. Pengacaraku berani bicara begitu, pasti ada buktinya. Aku sudah memeriksa semua transaksi kartu bank atas namamu. Pengalihan aset, buktinya sudah jelas. Diam. Sekarang tidak ada bukti kan? Masih ada 100 lembar. Silakan terus berulah. Kak Muyu, lihat dia menggangguku lagi. Suruksing, jangan keterlaluan. Tadi sibuk dengannya, sampai melupakanmu, laki-laki ini. Tanda tangani perjanjian perceraian ini. Kita bagi rata harta gono gini. Lalu kita masuk untuk mengambil akta cerai. Saya masih punya lebih dari 100 salinan, silakan sobek sepuasnya. Dan juga, kamu berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan secara sengaja mengalihkan aset.
Bukti-bukti sudah sangat jelas. Jika tidak ingin digugat, cepat tanda tangani perjanjian perceraian ini. Pengacara Zhou, berapa biaya jasa pengacara Anda? Saya ingin menggugatnya sekarang juga. Gratis. Saya jamin sisa hidupnya. Baiklah, saya tanda tangani. Pengacara Zhou, mohon bantuannya. Jangan khawatir, serahkan saja pada saya. Ini adalah akta cerai kalian berdua. Tolong simpan baik-baik. Terima kasih. Akhirnya, saya mendapatkannya. Sekarang saya bisa dengan tenang pergi ke toko lotre untuk menukarkan hadiah. Masih saja tersenyum konyol. Di usiamu sekarang, setelah bercerai dengan anak saya, siapa yang mau menikahimu? Benar sekali, Kak Surusing. Apa kamu tidak pernah dengar pepatah itu? Wanita usia 30 sudah tidak menarik lagi. Apa kamu tidak akan hidup sampai usia 35? Kenapa kamu menyindirku? Apa-apaan ini? Surusing, saya beritahu yang sebenarnya. Kamu dan Direktur Lu sama sekali tidak selevel. Dia hanya ingin bersenang-senang saja. Siapa bilang saya hanya ingin bersenang-senang? Bapak Lu, apapun yang saya katakan, tolong jangan dimasukkan ke hati. Nak, jangan takut. Putraku hanya bercanda. Jika karena masalah ini, kamu menargetkannya di perusahaan, maka kamu tidak akan bisa hidup tenang. Bu, tolong jangan bicara lagi. Bagaimana caramu membuatku tidak tenang? Aku tahu, kalian para bos besar ini paling peduli dengan citra. Jika aku menyebarkan rekaman CCTV hotel, semua orang akan tahu kamu tidur dengan istri orang lain. Kamu. Malam itu aku dan Ruxing tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, putramu secara aktif menjebak aku dan Ruxing. Mau lihat rekaman CCTV hotel? Nyonya besar, situasi putramu ini pasti akan kalah jika digugat. Kamu. Kalian. Bisakah kamu membantuku? Nanti akan kutraktir makan. Apa? Tolong tahan mereka bertiga untukku. Aku mau pulang mengambil sesuatu. Suruksing, kamu dengan Bapak Lu, mau bicara apa dan melakukan apa? Tidak akan kuberitahu. Dah. Apa kamu mau pulang membuat keributan lagi? Aku beritahu kamu. Kamu sudah bercerai dengan putraku? Rumah itu dibeli oleh putraku, kamu tidak boleh kembali lagi. Sudah bercerai, tentu saja, aku harus pulang. Membagi rata harta gono gini. Lin Muyu, Anda jangan khawatir. Sudah disepakati untuk membagi harta secara adil. Saya tidak akan mengambil lebih dari yang seharusnya. Saya hanya butuh setengahnya. Sehari tidak pulang ke rumah. Tidak tahu. Kak Muyu, mengapa Anda tidak masuk ke dalam? Kalian berdua berdiri di sini ada apa? Pasti ada pencuri di rumah. Cepat lapor polisi, anakku. Melapor polisi apa? Ini pasti perbuatan Suruksing. Cepat periksa barang-barang di dalam rumah.
Suruksing gila ya. Barang-barang ini tinggal setengahnya. Bagaimana bisa dipakai lagi? Pakaian ini sudah digunting semua. Berapa harganya ini? Suruksing, demi perceraian, Anda telah menghancurkan setengah rumah saya. Saya tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Ibu akhirnya bercerai. Akhirnya aku bisa lepas dari keluarga Lin Muyu. Rasanya udaranya jadi lebih segar. Ayo bersulang. Ngomong-ngomong Bapak Lu, nanti bisakah Anda menemaniku ke toko lotre? Bagaimanapun juga, ini hadiah yang jumlahnya ratusan juta, terlalu tidak aman jika aku pergi sendirian. Baik, aku akan mengantarmu dengan mobil. Anda tidak penasaran? Aku mau melakukan apa? Lalu kamu mau melakukan apa? Aku... Suruksing, kamu pulang dan membuat kekacauan. Sampai-sampai ibuku masuk rumah sakit karena kamu. Sekarang pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Lin Muyu, kita sudah bercerai. Alasan apa yang membuatmu meminta aku untuk merawat ibumu? Kalau memang butuh orang, suruh saja Kiao Wan Er. Bukankah dia selalu melayanimu dengan sangat baik? Ibuku masuk rumah sakit karena kamu membuatnya marah. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan pergi? Bukti? Aku. Kamu berani menendangku? Jika berani menggangguku lagi, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Hati-hati, bagian bawah tubuhmu bisa kuhajar sampai lumpuh. Ayo, kita ke toko lotre. Baik. Suruksing pergi ke toko lotre. Untuk apa? Jangan-jangan dia memenangkan lotre? Kartu bank Anda telah menerima transfer 200 miliar rupiah. Menanti begitu banyak hari, akhirnya dananya masuk. Ternyata dia begitu tergesa bercerai, supaya Lin Muyu tidak ikut membagi uang itu. Nona cantik, kalau kamu masih belum, kupikir takkan ada yang menukarkan hadiah ini. Tadi ada urusan, jadi agak tertunda. Pak, saya sudah mentransfer 20 juta rupiah kepada Anda. Soal saya memenangkan lotre, tolong jangan beritahu orang lain. Apa? Tenang saja, hal ini pasti tidak akan kuberitahukan kepada siapapun. Kalau begitu aku tenang. Ayo pergi. Duitnya sudah kutransfer padamu. Uang apa? Ini, saat kita pertama kali bertemu lagi, uang untuk menyewa kamu sebagai sopir. Begini. Kemarin aku belanja terlalu banyak, jadi sementara ku beri kamu 1 juta rupiah dulu. Sisanya yang 999 juta rupiah akan kubayar setelah aku menukarkan kupon lotre. Kalau kamu diam saja, kukira itu tanda setuju. Meski kamu tidak kekurangan uang ini, tetap saja aku harus menepati janji. Kalau begitu, perlu perpanjang biaya tidak? Apa maksudnya? Mau menjalin kerja sama jangka panjang denganku? Sebenarnya tidak masalah. Tidak boleh. Aku tidak bisa terus pasif begini. Soal diperpanjang atau tidak, tergantung kinerjamu. Bagaimanapun aku baru saja mengambil uang lotre. Sekarang, nilai kekayaanku juga sudah di atas 200 miliar rupiah. Suruksing, aku tahu kamu tiba-tiba menceraikanku. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kenapa aku tidak tahu? Sejak kapan zodiakmu anjing? Lebih lengket daripada plester obat. Jangan omong kosong. Barusan aku mendengar semuanya. Kamu menang lotre senilai 200 miliar rupiah. Meski kita sudah bercerai, aku tetap mantan suamimu. Jadi hadiah itu harus kamu bagi setengah untukku. Hadiah ini harus dibagi dua denganku. Apa aku tidak salah dengar, bukan begitu? Kenapa kau bicara sinis begitu? Kau yang berselingkuh duluan, dan masih ingin aku keluar tanpa membawa apa-apa? Kalau bukan karena aku mencari pengacara, aku pasti sudah sangat menderita karenamu. Sekarang masih ingin meminta uang dariku? Mimpi saja. Cih. Aku memenangkan hadiah setelah bercerai. Jangan harap bisa mengambil uangku sepeser pun. Jangan kira aku tidak berani bertindak kasar padamu. Hari ini, aku hanya ingin kita 10 tahun sebagai suami istri. Bisakah jangan sekejam ini? Kau kemana saat berselingkuh?
Sekarang baru teringat, aku istrimu. Kau? Hanya karena waktu itu, kau membuat keributan di kantorku. Membuat reputasiku hancur. Dan juga membuatku kehilangan pekerjaan. Aku tidak peduli. Kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Apa urusannya denganku? Pergi sana cari simpanan kecilmu itu. Tuan Lu, apakah Anda tahu di mana ada villa yang sedang dijual? Kau ingin membeli? Tentu saja. Setelah bercerai, tentu saja aku harus punya tempat tinggal. Masa iya tinggal di rumahmu? Baik. Kalau begitu aku akan menelepon pembantu di rumah agar mereka menyiapkan satu kamar untukmu. Aku hanya bercanda. Kenapa kau serius sekali? Jangan tertawa. Ayo antarkan aku melihat rumah. Suruksing, aku sudah sangat menderita karena kalian. Kalian juga tidak akan bisa hidup tenang. Apa? Kamu bilang Suruksing memenangkan 100 juta? Aku melihatnya sendiri dengan Tuan Lu. Mengambil hadiah di toko lotre. Tidak salah. Kenapa dia begitu beruntung? Baru bercerai sudah punya uang yang tidak habis-habis? Nak, kenapa kamu masih duduk diam di rumah? Pergi dan minta uang dari wanita jalang itu. Menurutmu aku tidak mau? Aku baru saja bertengkar hebat dengan Suruksing di toko lotre. Dia bilang dia tidak akan memberiku sepeser pun. Dia juga di depanku bersama Tuan Lu, menggoda dan bercanda. Lalu bagaimana Bagaimana aku bisa melupakannya? Kak Rusing bisa dibujuk dengan baik tetapi sulit dipaksa? Anak adalah kelemahan yang terbesar. Tenang saja, selama anak itu ada di tangan kita tidak akan kekurangan uang. Nona Su, ini dia, ini sertifikat properti Anda. Terima kasih. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Akhirnya punya rumah sendiri. Ruxing, Hmm, ini adalah kompleks yang dikembangkan oleh grup Lu. Jika kamu benar-benar menyukai villa ini, aku bisa memberikannya padamu. lupakan saja. Lebih baik membeli sendiri. Lebih tenang. Ruxing, Ama, halo, halo. Ruxing, ini aku. Lin Muyu, apa kamu tidak ada habisnya? Bahkan berganti nomor untuk menggangguku? Kamu, Xiaonuan tiba-tiba muntah dan diare. Aku dan ibu tidak berani menunda. Jadi kami segera membawanya ke rumah sakit. apa? Xiaonuan dirawat di rumah sakit? Kirimkan alamatnya padaku, aku akan segera datang. Meskipun Xiaonuan tidak menyukaiku, tapi bagaimanapun dia adalah putri kandungku. ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Anak itu menelan obat pencahar secara berlebihan. Kami sudah berhasil menyelamatkannya. Mungkin akan segera sadar. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kak Ruxing, kamu datang ke rumah sakit untuk melihat Xiaonuan. Kenapa dengan tangan kosong? Tidak membawa apa-apa untuk Xiaonuan? Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungnya, terlalu pelit pada putrinya sendiri. Jangan salahkan ibu dan Wan Er yang membicarakanmu. Ruxing, kali ini kamu... Aku belum selesai menghitung semua perbuatan kalian, tapi kalian sudah mulai menuduhku. Keluarlah dulu, jangan ganggu Xiaonuan beristirahat. Pergi. Hei, kamu mau apa? Kenapa mendorongku? Kemanapun ini adalah kesalahanmu. Putri kandungnya dirawat di rumah sakit, bahkan tidak membawa buah. Xiaonuan sakit maag, dia tidak boleh makan itu. Aku benar-benar tidak menyangka, kalian begitu tidak berakal, memberi anak berusia 10 tahun, obat pencahar. Apa kalian masih manusia? Bicara apa sih? Anak ini sampai dirawat di rumah sakit. Semua salahmu, ibu yang kejam. Xiaonuan adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku hanya punya satu cucu perempuan, Xiaonuan, selalu memanjakannya seperti permata, menyimpannya di mulut takut meleleh, menggenggamnya di tangan takut jatuh. Kalau begitu, beranikah kalian bersumpah di hadapan Tuhan bahwa tidak pernah menyiksa Xiaonuan? Kenapa tidak berani? Aku bersumpah di hadapan Tuhan, aku tulus menyayangi cucuku, tidak pernah menyiksanya. Jika tidak, biarlah disambar petir, dan tidak akan. Ibu, cepat bangun. Ini, pasti hanya kebetulan. Kak Ruxing, sebenarnya
itu karena setelah kamu bercerai, sudah terlalu lama tidak pulang ke rumah. Xiao Nuan sangat merindukanmu. Jadi dia sengaja minum obat pencahar sendiri hanya agar kamu bisa datang mengunjunginya di rumah sakit. Ini sungguh kejam. Kasihan anak itu begitu merindukannya. Aku belum pernah melihat ibu kandung yang sekejam ini. Dulu sebelum bercerai, siapa tahu bagaimana dia menyiksa putri kandungnya. Bilang aku menyiksa putriku? Apa kalian memasang kamera pengawas di rumahku? Atau mengintip di bawah tempat tidur? Berani lagi menyebarkan rumor? Awas aku tuntut kalian ke pengadilan. Ah, Suruksing. Sudah lama sekali bercerai. Kamu masih saja pemarah. Diam. Lin Muyu, aku beritahu kamu, mulai sekarang aku yang akan mengurus Xiao Nuan. Kalian bertiga, jangan harap bisa menyentuhnya. Aku pasti akan menemukan bukti bahwa kalian telah menyakitinya. Kamu tidak bisa membawa pergi anak itu. Rusing, bukankah kamu ingin membeli rumah? Belakangan ini sibuk membeli rumah, tidak punya waktu untuk mengurus anak, kan? Kak Rusing, bagaimana kalau kamu memberi uang kepada Kak Muyu? Kami jamin akan melayani Nuan-Nuan dengan sangat baik. Tidak mungkin. Jangan harap kalian bisa mengambil sepeser pun dariku. Dan jangan harap bisa membawa pergi Xiao Nuan. Jika kamu berani tidak memberikan anak itu, aku akan... Aduh, semuanya, ayo, lihat. Wanita yang tidak waras ini, selain menyiksa cucuku, dia juga tidak mengizinkan kami sekeluarga melihat anak itu. Ibu macam apa yang begitu tega? Semuanya, ayo lihat. Yang tega itu kalian. Bawa pergi semua orang yang suka menyebar fitnah ini. Baik, Bapak Lu. Lepaskan aku. Bapak Lu, ini masalah keluarga kami. Aku bukan lagi karyawan perusahaan Anda. Aku tidak takut pada Anda. Surusing, jangan kira dengan bantuan pria lain, kami akan takut padamu. Aku tidak butuh kalian takut padaku. Aku pasti akan menemukan bukti bahwa kalian telah menyakiti Xiao Nuan dan membuat kalian membayar mahal. Mereka pergi. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku khawatir kamu tidak bisa menghadapi mereka. Bagaimana keadaan Xiao Nuan? Xiao Nuan minum terlalu banyak obat pencahar, tetapi dia sudah berhasil diselamatkan. Dokter bilang dia akan segera sadar. Mereka benar-benar keterlaluan. Aku ingin pulang sebentar untuk menemukan mereka, bukti yang melukai Xiao Nuan. Jangan terburu-buru dulu, itu akan membuat mereka waspada. Tunggu sampai Xiao Nuan sadar baru kita bicarakan. Xiao Nuan, kamu harus segera sadar. Mama benar-benar sangat khawatir padamu. Kamu yuk, kita sangat rugi hari ini. Bukan hanya uang tidak didapat, tapi juga babak belur dipukuli. Yang aku khawatirkan sekarang adalah Surusing benar-benar menemukan kita. Bukti yang menjebak Xiao Nuan. Takut padanya untuk apa? Surusing itu hanya pandai bicara saja, mengancam kita. Di rumah tidak ada CCTV. Dengan apa dia mencari bukti? Bibi, benar. Xiao Nuan, semuanya salah mama. Meskipun kamu tidak menyukaiku, saat bercerai, aku seharusnya membawamu pergi. Jika tidak, kamu tidak akan menderita seperti ini. Sebenarnya, aku sendiri sudah cukup mengurus Xiao Nuan. Aku datang untuk memberimu bukti. Ini adalah struk pembelian obat pencahar oleh Kiao Wan Er. Bagus sekali. Ini bukti yang tak terbantahkan. Kita akan lapor polisi begitu hari terang. Mereka tidak boleh dimaafkan begitu saja. Mama, Xiao Nuan, kamu sudah bangun, Xiao Nuan? Mama, ini benar Mama. Tentu saja ini, Mama. Terima kasih, Paman. Mama, dulu aku sangat jahat padamu. Mengapa Mama masih datang ke rumah sakit untuk merawatku? Anak manis, karena kamu adalah putri Mama. Usiamu masih kecil. Wajar jika kamu terbawa pengaruh buruk dari ayah dan mereka.
Itu normal. Anak yang mau memperbaiki kesalahan, itulah anak yang baik. Mama, Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Nanti Mama akan selalu di sisimu. Baik tidak? ya. Mama, ada yang ingin aku katakan padamu. Pak Lu. Kami ibu dan anak akan berbisik-bisik. Anda duluan. Baik. Kalau begitu saya akan menunggu Anda di koridor. Mama, dulu aku sama sekali tidak membencimu. Aku mencacimu, mendorongmu. Semua itu agar kamu cepat meninggalkan rumah. Kamu? Teman-teman sekolah semua mengejek mamaku seperti wanita yang tidak terawat, memalukan sekali. Aku ingin papa mencarikan ibu tiri yang cantik. Cepatlah pergi, jangan kembali lagi nanti. Aku tidak akan tidur bersamamu. Kamu akan mengotori tempat tidurku. Aku tidak ingin mama demi aku. Jadi tidak bercerai dengan papa, dan terus menderita di rumah itu. Nuan kecil kita memang hebat. Dia adalah pahlawan kecil Mama. Sekarang Mama sudah bercerai, nanti tidak akan meninggalkanmu lagi. Sudah, Nuan kecil. Tidak baik untuk kesehatan. Jangan menangis lagi. Sudah Nuan kecil, hari-hari ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Beristirahatlah dengan baik. Sisanya serahkan pada Mama. Mama akan memberikan pelajaran kepada orang-orang jahat itu. Mama, aku merekam video pakai jam tangan telepon. Cepat lihatlah, pasti berguna. Bagus sekali. Ini adalah bukti penting. Xiaonuan, bagaimana kamu bisa terpikir untuk merekam video dengan jam tangan telepon? Waktu itu, aku baru pulang sekolah. Xiaonuan sudah pulang, pasti lelah sekali setelah sekolah. Sini, Bibi Kiao akan membuatkanmu segelas jus. Sini duduk, Xiaonuan. Jus yang dibuat Bibi Kiao sangat enak. Cuaca panas sekali, minumlah segelas jus untuk menghilangkan haus. Xiaonuan, Bibi Kiao secara khusus membuatkan jus untukmu. Minumlah sedikit. Ibu kandungmu tidak menginginkanmu. Kami ini keluargamu. Tidak mungkin kami akan menyakitimu. Minumlah. Terima kasih, Bibi Kiao. Enak sekali. Lihat, obatnya mulai bekerja, dia pingsan. Tunda sedikit baru kirim ke rumah sakit. Ulur waktu, asal tidak sampai meninggal saja. Setelah sampai di rumah sakit, kita telepon lagi Suruksing untuk mengeluh. Dia pasti akan memberi kita banyak uang agar kita membantu menjaga anaknya. Dasar kalian semua, keterlaluan sekali. Xiaonuan. Jangan khawatir, bukti yang kamu berikan sangat berguna. Sisanya, biar Mama yang urus. Mama pasti akan menghukum orang-orang jahat itu. Tidurlah yang nyenyak, Xiaonuan. Setelah kamu sembuh, Mama akan membawamu ke rumah besar baru yang Mama beli. Mulai sekarang aku tidak perlu lagi bertengkar dengan Mama. Tidak akan bertengkar lagi. Xiaonuan sudah tidur? Tapi sebelum tidur, dia memberiku sesuatu yang sangat penting. Di dalamnya ada video, mereka memberi obat kepada Xiaonuan, ditambah dengan struk pembelian obat yang kamu temukan. Kali ini, Lin Muyu dan ibunya, serta Kiao Wan-er, pasti akan masuk penjara. Tenang saja. Serahkan masalah ini kepada pengacara Zhou. Dia pasti akan menyelesaikannya dengan baik untukmu. Ibu, menurut Ibu, kita datang mengunjungi Xiaonuan dengan tangan kosong. Apakah pantas? Beli saja buah diskon di pinggir jalan. Jangan-jangan kamu masih ingin membeli suplemen mahal, jutaan rupiah? Aku akan mengikuti semua kata Ibu. Anak-anak zaman sekarang mudah sekali dibodohi. Nanti tinggal meneteskan beberapa tetes air mata dan minta dia membantu membujuk. Suruksing pasti akan memberi kita uang yang banyak. Bagaimanapun,
Setibanya kita di rumah sakit, kita harus berhati-hati. Jika Direktur Lu ada di sana, kita harus menunggu dia pergi baru melaksanakan rencana. Direktur Lu itu bukan orang yang mudah dihadapi. Anda siapa? Anda pengacara perceraiannya. Suruksing itu? Ingatanmu bagus. Hari ini, saya juga datang untuk Nona Su. Si Jalang Suruksing itu membuat masalah apa lagi? Tidak bisakah dia tenang sebentar? Saya akan bicara terus terang. Kasus kalian memberi anak itu obat pencahar, bukti-buktinya sudah jelas. Nona Su sudah melaporkan ke polisi. Kalian ikut saya. Nuan, Mama akan membawamu ke rumah besar. Senang tidak? Senang. Asal ada mama, aku senang. Anak Mama pintar sekali. Ruxing, Xiao Nuan. Xiao Nuan? Kenapa terus melihatku? Om Lu setiap hari datang ke rumah sakit, menjenguk aku dan mama, dan membawakan berbagai makanan enak. Apakah Om Lu akan jadi ayah baruku nanti? Memangnya kamu ingin aku jadi ayahmu? Tentu saja aku ingin. Karena Om Lu baik sekali pada mama. Mama sendirian, pasti berat. Anak ini, kenapa malah mencarikan jodoh untukku? Anak kecil bicara jujur apa adanya, jangan diambil hati ya. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak mengambil hati? Tidak apa-apa. Xiao Nuan sangat menggemaskan. Ayo kita pergi. Xiao Nuan, mulai sekarang, ini rumah baru kita. Waktu kecil kamu bilang suka halaman yang luas, ibu membelikanmu yang paling besar. Suka? Suka. Ayo. Sudah, jangan sampai jatuh. Baik. Boleh ibu makan? Tidak boleh ibu makan. Karena kamu tidak mau memberiku, aku akan mengambilnya sendiri. Aku akan memberikannya kepada paman. Xiao Nuan, kemari. Ibu juga membelikanmu banyak gaun baru yang indah. Kita naik dan lihat. Ibu, ada apa, Xiao Nuan? Membeli barang pasti menghabiskan banyak uang ya? Apakah ibu harus bekerja setiap hari? Tidak punya waktu lagi untuk menemaniku? Xiao Nuan, ibu memenangkan hadiah utama. Sekarang punya uang yang tidak akan habis. Nanti, setiap hari bisa menemani Xiao Nuan. Bagus sekali. Aku tidak mau berpisah dengan ibu. Ayo. Kenapa kamu masih tersenyum konyol di sini? Cepat naik ke atas mencari calon istri dan anakmu. Kamu datang hanya untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Tidak juga begitu. Ibu dan anak Lin Muyu akan segera dibebaskan. Kenapa? Di struk apotek tertulis Kiao Wan Er. Yang menyerahkan jus kepada anak itu juga Kiao Wan Er. Yang akan mendekam di penjara hanya dia. Ibu dan anak Lin Muyu paling-paling hanya ditahan beberapa hari, lalu dibebaskan. Jangan beritahu Ruxing dulu. Dia baru saja membawa pulang Xiao Nuan. Jangan ganggu mereka. Baik, aku mengerti. Sedang membicarakan apa? Aku dengar suara kalian dari atas. Tadi, saudara Sua Outing bertanya kepada saya, kapan dia bisa diangkat menjadi pegawai tetap? Diangkat jadi pegawai tetap apa? Kamu belum tahu, ya? Sua Outing sudah lama naksir kamu. Dia sudah menunggu-nunggu dengan sabar. Akhirnya penantiannya terbayar dengan perceraianmu. Satu kata lagi saja. Paruh pertama tahun pergi ke Antartika, paruh kedua pergi ke Arktika. Tunggu. Kamu mau membekukan saya sampai mati. Tidak bicara denganmu lagi, Pengacara Zhou bilang, kamu sudah naksir saya bertahun-tahun. Betul atau tidak? Pelan-pelan makannya. Pelan-pelan.
Pelan-pelan. Suruh Sing dari kelas sebelah. Sejak saat itu, saya mulai menyukaimu. Lalu, sebelum sempat mengungkapkan perasaan padamu, kamu sudah menikah. Tidak menyangka, Tuan Lu yang menurut desas-desus tidak tertarik pada wanita, ternyata masih polos. Kalau begitu, apakah kamu mau memberi Tuan Lu yang polos ini kesempatan? Saya, Tidak apa-apa, saya mengerti. Kamu sudah sangat disakiti oleh Lin Muyu. Kita masih bisa berteman. Selama saya bisa berada di sampingmu, saya akan... saya tidak bilang tidak memberimu kesempatan. Roxing, apa katamu? Aku bilang, aku bersedia memberimu kesempatan. Aku tidak akan pernah mengorbankan diri demi Lin Muyu yang tidak berguna itu, lalu melepaskan kesempatan lainnya. Kalau begitu kita... Airnya meluap. Kenapa kau hanya fokus mendengarkan aku berbicara? Asalkan itu yang kau ucapkan, aku akan mendengarkan dengan serius. Tadi saat mendengar, kau sendiri yang mengatakan kepadaku, bersedia memberiku kesempatan, aku tidak bisa tidak merasa terharu. Lu Xiaoting, ada satu hal yang harus aku beritahukan kepadamu dengan jujur. Meskipun aku bersedia memberimu kesempatan, tapi untuk sementara waktu, aku tidak akan terlibat dalam hubungan baru. Aku bisa menunggu, berapa lama pun tidak masalah. Saat ini, aku hanya ingin menemani Xiao Nuan dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menanggung begitu banyak di keluarga Lin. Aku akan menemaninya bersamamu. Baiklah, Xiao Nuan sangat menyukaimu. Setelah dia bangun, aku akan memberitahunya kabar baik ini. Dia pasti sangat senang. Ruxing? Pria macam apa yang paling tidak bisa kau toleransi? Pembohong. Aku paling benci orang menyembunyikan sesuatu dariku dan membohongiku. Apa maksudmu? Kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Maafkan aku, Ruxing. Aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil sesuatu. Katakanlah, ibu yang merepotkan, ayah yang kuno, atau tunangan yang jauh di luar negeri. Bukan keduanya. Baru saja pengacara Zhou membawa kabar. Lin Muyu dan anaknya diperkirakan akan segera dibebaskan. Kwitansi apotek dan rekaman CCTV semuanya mengarah pada Kiao Wan Er. Hanya dia yang akan masuk penjara. Mereka benar-benar beruntung, Lin Muyu dan kelompoknya. Apa kau perlu bantuan dariku? Tidak perlu. Aku sudah memikirkannya. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang yang menjengkelkan itu. Baguslah kalau kau sudah menerimanya. Mama, Ada apa, Xiao Nuan? Mama, aku lapar. Aku ingin makan iga asam manis. Baik, Mama akan memasakkannya untukmu. Mama, aku tidak ingin makan masakanmu hari ini. Paman Lu, apa kau bisa memasak? Bisa. Ada apa? Mama sudah memasak selama bertahun-tahun. Tangannya sering terluka. Aku tidak ingin Mama memasak lagi di masa depan. Cepat pergi ke dapur. Ini adalah kesempatan untukmu untuk mendekati Mama. Baik. Paman akan membuatkanmu hidangan istimewa. Hore! Ayo, kita bantu Paman Lu. Baik. Lihat, Xiao Nuan, Tidak kusangka, dia begitu perhatian pada anak-anak. Sepertinya punya dia di sisi. Tidak buruk juga. saya sedang sibuk sekarang. Saya akan datang menemui Anda nanti. Kalau begitu, saya akan pergi ke mall sendiri saja. Kalian datang lagi mau apa? Kami baru saja mengetahui sebuah rahasia tentang kebahagiaan masa depanmu. Ruxing, tadi saya dan ibu melihat Bapak Lu makan di restoran dengan putri konglomerat. Sepertinya dia adalah tunangan yang kembali dari luar negeri. Jangan bicara tanpa bukti. Mana buktinya? Fotonya ada di sini kok. Kami tidak berbohong ya. Ruxing, akan saya beritahu. Sekarang ini, konglomerat yang dilihat itu asal-usulnya. Dia hanya mempermainkanmu. Mana mungkin dia menikahimu? Seorang kaya baru yang sudah pernah menikah? Bagaimana kalau kamu rujuk saja dengan putraku? Pasti akan saya layani. Dengan nyaman.
Yaitu semua. Bonusmu itu tidak perlu di sini memecah belah. Saya sendiri yang akan bertanya dengan jelas. Kamu tidak tahu diri. Kamu. Kalian sedang apa ini? Dengar kata pengacara Zhou, kamu berhasil mengejar cinta pertamamu yang dulu? Lebih tepatnya, belum berhasil, tapi aku bisa menunjukkan fotonya padamu. Dia benar-benar baik. Duh, sayang sekali. Dia secantik itu, bagaimana dia bisa tertarik pada pria jahat sepertimu? Pesona pribadi. Kalian sedang apa? Roxing, jangan marah. Ini nona muda dari keluarga Shen, Shen Qingya. Keluarga Shen dan keluarga Lu adalah teman lama? Dia baru saja memamerkan fotomu padaku. Benarkah? Tentu saja benar. Nona Su, kami hanya berteman. Aku tidak akan merebutnya darimu. Karena aku suka wanita. Xiaonuan sebentar lagi pulang sekolah. Ayo kita jemput Xiaonuan. Xiaonuan baru pulang sekolah 3 jam lagi. Kenapa terburu-buru? Aku hanya bercanda dengan kalian. Aku dan tunanganku sudah bertunangan. Nona Shen suka sekali bercanda. Kalau aku tidak bercanda, apa si pendiam di sampingmu itu bisa menunjukkan betapa pedulinya dia padamu? Nona Su tidak tahu. Dia sejak kecil memang pemalu. Segala sesuatu dipendamnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memendam perasaan padamu selama bertahun-tahun. Kau juga tahu tentang cinta tak terbalas ini? Banyak orang tahu kok. Selama bertahun-tahun ini, shouting karenamu selalu menolak dikenalkan dengan pacar. Dia benar-benar sangat peduli padamu. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kau benar-benar begitu peduli padaku? Ya, selama belasan tahun ini, aku hanya mencintaimu seorang dan paling peduli padamu. Tunggu dulu. Biarkan aku tenang sejenak. Meskipun ini bukan pertama kalinya mendengar, tapi dia selalu mengatakannya dengan sangat serius. Sikapnya ini? Apa aku terlalu terburu-buru? Jika kau tidak ingin mendengar ini, maka aku tidak akan mengatakannya lagi nanti. Jangan khawatir. Aku akan menghormati semua keinginanmu. Aku bukan tidak ingin mendengar. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Aku tidak apa-apa. Tidak perlu balasan apapun darimu. Bagaimana bisa begitu? Kau mencintaiku selama bertahun-tahun ini, lalu memperkenalkan pengacara Zhou untuk membantuku memenangkan kasus perceraian. Setelah itu juga banyak membantuku. Bagaimana bisa aku terus mengambil keuntungan darimu? Biarkan aku berpikir. Kamu selangkah lebih dekat dengan tujuanmu. Aku akan berusaha, berjuang agar segera menjadi karyawan tetap. Kalau begitu, kamu harus bersikap baik pada Xiaonuan. Minggu depan adalah hari ulang tahunnya. Mari kita lihat penampilanmu nanti. Baru saja bercerai sudah bermesraan dengan pria lain. Bahkan sampai berciuman. Benar-benar tidak tahu malu. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Dulu, jika bukan karena kamu bersikeras ingin mempertahankan Kiao Wan Er di rumah, aku dan Ruxing tidak akan bercerai sama sekali. Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Waktu itu, Suruxing sungguh tidak pantas untukmu. Dan Wan Er sedang mengandung anakmu. Tapi sekarang aku hanya ingin membagi rata villa dan bonusnya. Membagi rata aset? Apa gunanya itu? Nah, apakah kamu tidak ingin mendapatkan seluruh bonus dari wanita jalang Suruxing itu? Bu, apakah ibu punya cara? Minggu depan adalah hari ulang tahun putrimu. Kita langsung saja pergi ke Villa Suruxing. Nanti, kita lakukan seperti ini. Xiaonuan, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-10.
Paman memberimu 10 hadiah. Terima kasih, Paman. Mama, bolehkah aku membuka hadiah-hadiah ini untuk melihatnya? Buka saja. Kau ini, tiba-tiba membelikan anak sebanyak ini hadiah, bagaimana kalau dia jadi manja? Aku tidak kekurangan uang. Xiaonuan, setelah selesai membuka hadiah, Paman akan mengajakmu makan besar. Terima kasih, Paman Lu. Ruxing, aku dan Muyu sudah datang untuk merayakan ulang tahun Xiaonuan. Wah, rumah ini besar sekali. Meja makan ini, aku pernah melihatnya di televisi. Harganya ratusan juta rupiah. Bicaralah terus terang. Ruxing, aku dan ibu tidak ada niat buruk. Hari ini adalah ulang tahun Xiaonuan. Kami sengaja datang untuk menemaninya. Tapi aku tidak butuh ayah dan nenek. Xiaonuan, ayah dulu, memang ada kesalahan yang ayah lakukan, tapi itu sama sekali tidak disengaja. Nenek hari ini akan memasak makanan enak untukmu. Dijamin cucuku akan kenyang sekali. Betul. Ruxing, kau dan Pak Lu tinggal menemani anak bermain. Kami yang akan masak. Xiaonuan, kau bisa berakting? Makanannya sudah datang. Nenek, cepat makan bersama kami. Cucuku memang baik. Ruxing, hari ini Nuan-Nuan berulang tahun. Tuangkan dia minuman. Baik. Tuan Lu, sekarang saya dan Ruxing sudah bercerai. Nanti saya akan meminta bantuan Anda untuk menjaga ibu dan anak itu. Mari saya bersulang dengan Anda. Seharusnya begitu. Mari minum bersama. Nuan-Nuan, cepat coba ini. Agak pusing. Anggur malam ini terasa sangat memabukkan. Memangnya dia bos kaya, ya? Cuma dengan sedikit obat, dia bisa membuatmu pingsan. Untungnya kita sudah minum penawarnya duluan. Kalau tidak, siapapun yang minum pasti tumbang. Jangan buang-buang waktu. Cepat ke atas, cari sertifikat rumah dan buku tabungan. Sertifikat rumah, buku tabungan, tidak ada yang ditemukan? Bahkan tidak ada satupun perhiasan berharga yang terlihat. Suruxing memenangkan 100 juta, kemana semua uangnya pergi? Brankas. Brankas ini terlihat mahal sekali. Sertifikat properti dan buku tabungan pasti ada di dalamnya. Tapi kita tidak tahu kata sandinya. Perlu kunci brankas? Tentu saja perlu. Cepatlah. Tunggu. Sua ini. Kalian? Kenapa kalian sudah bangun? Saya jelas ingat saya sudah memberikan obat tidur. Benar-benar seperti rubah yang menyapa ayam dengan niat buruk. Kita sudah saling menunjukkan sifat asli. Saya tidak bodoh. Bagaimana mungkin? Tidak ada persiapan sama sekali. Kalian bisa minum penawar lebih awal? Kami juga bisa. Saya dan ibu sudah mencari lama sekali. Sertifikat properti dan buku tabungan. Jangan-jangan ini ulah kalian. Semua ada di sini? Paman, apakah akting saya bagus? Nuan-Nuan berakting dengan sangat baik. Nuan-Nuan yang paling hebat. Jangan-jangan kalian tidak termakan jebakan sama sekali. Di sini berakting pingsan di depan kami, lalu menipu saya dan ibu untuk naik ke atas mencuri barang? Jelas kalian sendiri yang mencuri barang. Rekaman kamera pengawas di bawah terekam dengan jelas. Saya juga tidak memegang pisau dan menempelkannya di leher kalian, memaksa kalian mencuri. Bagus sekali, Suruxing. Kamu berani sekali mempermainkan kami. Hari ini saya harus memberimu pelajaran. Ruxing, hati-hati. Ibu, sakit sekali. Berani-beraninya memukul ibuku. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jadi, jangan membuat masalah di sini. Jika bukan karena shouting tadi, aku pasti terluka. Jangan ragu lagi. Hubungi polisi. Ada orang. Rekaman pengawas villa sudah merekam perbuatan kalian yang membius dan mencuri. Bukti sudah jelas. Aku akan mengirim kalian ke penjara.
Tolong jangan lapor polisi. Ruxing, aku dan ibu sudah tahu kami salah. Berikan kami kesempatan untuk berubah. Demi perasaan kalian, sebagai suami istri di masa lalu, biarkan kami pergi kali ini. Kami tidak akan mengganggumu lagi nanti. Benar. Ruxing, demi Xiao Nuan, demi anak. Jangan harap, Lin Muyu, memaafkanmu adalah urusan orang lain. Tugasku adalah mengirimmu ke penjara untuk berkumpul dengan Kiao Wan Er. Ruxing. Xiao Nuan, saatnya mengucapkan permintaan. Aku harap ibu bisa selalu bahagia di masa depan. Menemukan ayah baru yang baik padanya. Nuan baru, berusia 6 tahun, dia tentu saja juga mendambakan keluarga yang bahagia. Nuan, tiup lilinnya. Aku harap ibu bisa selalu bahagia di masa depan. Menemukan ayah baru yang baik padanya. Jangan khawatir, Nuan, keinginanmu pasti akan terwujud. Nuan sudah tidur. Choting. Aku ingin memberikan keluarga yang utuh untuk Nuan. Kita bersama saja. Sepertinya aku bisa naik pangkat. Tunggu sebentar. Aku juga tidak menyangka akan secepat ini. Tetapi, karena sudah memutuskan untuk bersama, tetap harus lebih formal. Aku ingin mengunjungi ayah dan ibumu terlebih dahulu. Baik, aku akan mengaturnya. Tuan, Nyonya, Tuan muda baru saja memberi kabar bahwa dia sudah punya kekasih. Tuan Nyonya, Tuan muda baru saja memberi kabar dia sudah punya kekasih. Pria? Wanita? Yang hidup? Atau hanya karakter di kertas? Dia manusia? Atau apa? Spesies lain? Tuan muda bilang, Nona ini bermargasu, umurnya sebaya dengannya, sebelumnya pernah bercerai. Sekarang dia memiliki seorang anak perempuan dan hidup sendiri. Tidak kusangka anakku. Ternyata menyukai wanita seperti ini. Tuan, Nyonya, Tuan muda dan Nona Su sudah tiba. Ayah, Ibu, ini adalah Su Ruxing. Halo Paman dan Bibi. Kamukah wanita yang disukai anakku selama belasan tahun? Benar, saya. Dengar-dengar, kamu pernah bercerai dan memiliki anak. Aku peringatkan padamu, keluarga lu kami bukan keluarga biasa, tidak sembarang wanita. Bisa menjadi menantu. Keluarga lu kami. Ayah, Ibu, kalian... Diam. Ini bukan urusanmu. Ini 5 juta rupiah. Tinggalkan anakku. Bibi, Anda meremehkan saya terlalu jauh. Saya dan putra Anda memiliki cinta sejati. Saya tidak akan menerima uang ini. Begini saja. Saya beri Anda 10 juta rupiah. Tinggalkan putra Anda. Mengapa dia bertindak di luar kebiasaan? Aku juga tidak tahu. Ruxing, simpan cek ini baik-baik. Bu, sudah kubilang untuk mengurangi menonton drama keluarga kaya mertua dan menantu yang lebay. Mengapa begitu aku membawa Ruxing pulang, kamu malah mulai berakting? Dan ayah juga ikut-ikutan jadi buruk? Kalau saja kamu membawa istrimu pulang lebih awal, apa aku akan sesantai itu? Aduh, kamu sudah tua dan tidak tampan. Hanya Ruxing lah yang bisa menyukaimu. Ayah, aku tidak seburuk yang kamu bilang itu. Kamu anak nakal, suka membanggakan diri sendiri. Hati-hati ya, nanti istrimu bisa kabur lagi karena kesal. Ruxing, jika nanti dia berani mengganggumu, beritahu saja kami pasti akan membelamu.
Baik, Bibi. Ruxing adalah orang yang telah kurindukan selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang menyakitinya? Ayo. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Ibuku sudah lama menantikan menantu perempuan. Gelang ini memang disiapkan untukmu. Kalau begitu terima kasih, Bibi. Oh ya, sebenarnya, aku dan mantan suamiku punya seorang putri. Dia sudah berusia 6 tahun. Sekarang dia tinggal bersamaku. Shouting juga sangat menyukainya. Tidak tahu, apakah kalian berdua bisa menerima situasi seperti ini? Kami seperti mendapatkan cucu perempuan secara cuma-cuma, apa yang tidak bisa diterima. Ibu saya selalu menginginkan anak perempuan. Tapi kondisi fisik beliau tidak memungkinkan. Jadi, beliau menyesal selama bertahun-tahun. Ah, ternyata begitu. Karena itu, dulu waktu kecil, dia bahkan pernah saya pakaikan gaun. Bu, saya sudah sebesar ini. Tolong jaga harga diri saya sedikit. Jangan lihat fotonya. Harga dirimu bisa dikesampingkan dulu. Pelayan, bawakan album foto itu kemari. Baik, Nyonya. Sini, Ruxing. Duduk. Lihat ini. Ini Shouting saat berusia 8 tahun. Dia baru, setinggi ini. Ayah, Ibu, karena kalian sudah menerima Ruxing, saya ingin mencari waktu untuk mendaftarkan pernikahan kami. Mendaftarkan pernikahan? Ruxing, bagaimana menurutmu? Saya juga ingin segera mendaftarkan pernikahan. Memberikan keluarga yang lengkap untuk Xiao Nuan. Bagus sekali. Kalau begitu, acara pernikahannya, apakah sudah harus direncanakan? Ruxing, kamu suka yang gaya barat atau yang gaya Tionghoa? Saya bisa apa saja. Kalau begitu kita, adakan keduanya? Boleh saja. Saya mau mewawancarai tuan ini. Mohon dijawab, sebentar lagi Anda akan menikah. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya memutuskan, besok akan langsung mendaftarkan pernikahan, lalu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Lu Shouting. Apakah semua dokumen sudah kamu bawa? Sayang, dengarkan penjelasanku. Dasar Guan. Pertama kali kamu bertemu orang tuaku, kamu hanya membawa pisang setengah sisir. Membeli minuman beralkohol diskon seharga lebih dari 10 yuan itu. Apa maksudmu? Sayang, jangan emosi. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Menjelaskan apa? Keluargamu punya toko pakaian? Gajimu lebih dari 10.000 sebulan? Barang-barang yang kamu beli itu, kamu sudah memberi sedekah pada pengemis ya? Aku melakukannya demi masa depan pernikahan kita nanti kan? Menikah? Aku memang ingin menikah denganmu. Tapi bagaimana denganmu? Sudah bersamaku, kamu masih pergi kencan buta? Apa maksudmu? Kita putus sekarang. Pergi. Dan jangan pernah menggangguku lagi. Sayang, dengarkan penjelasanku. Pria ini benar-benar sangat pelit. Pasti dia tidak tulus pada wanita itu. Ruxing, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pernah seperti itu. Aku percaya padamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah daftar asetku, laporan pemeriksaan medis, dan juga surat keterangan tidak ada catatan kriminal. Kamu... Ruxing, aku melakukan ini hanya ingin kamu yakin untuk menikah denganku. Ayo pergi. Kita akan mendaftarkan pernikahan. Mari, kalian berdua, maju sedikit. Tuan, saya tahu Anda sangat senang bisa menikahi orang yang Anda cintai, namun Anda juga harus sedikit memperhatikan ekspresi wajah Anda. Kalau tidak, hasilnya tidak akan bagus, bukan? Baik, saya mengerti. Hanya menikah saja. Kenapa harus begitu tegang? Maaf, ini pernikahan pertama saya, jadi saya sedikit canggung. Bagaimana? Anda ingin ada pernikahan lagi? Tidak, Ruxing.
Saya hanya mencintai Anda. Bagus, ekspresi ini. Jangan bergerak. Mari. 3, 2, 1. Ruxing, saya telah menunggu Anda bertahun-tahun. Akhirnya saya mendapatkan Anda. Saya juga sudah membawa anak-anak kemari. Mama, Nuan. Hei, hari ini adalah hari yang baik. Kita harus makan bersama untuk merayakannya. Bagaimana Anda tahu saya sudah menikah? Ya, saya baru saja menikah dengan orang yang saya sukai selama lebih dari 10 tahun. Lihat setelan jas ini. Saya tidak mau lihat. Setelan jas dibeli oleh istri saya. Mau saya ceritakan lagi kisah tentang jam tangan ini? Aduh, Ruxing, saya hampir tidak tahan lagi. Tolong urus dia. Ruxing, saya sudah tidak tahan lagi. Tolong atasi dia. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengaturnya loh. Saya juga tidak bisa. Sudahlah. Kata-kata saya kurang menyenangkan. Tidak usah bicara denganmu lagi. Saya pergi dulu. Hei. Hei. Tolong jagakan anak saya. Mobil di garasi. Pilihlah sesukamu. Mobil mana yang kamu suka, akan saya berikan padamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah menikah secara hukum. Kamu masih lajang. Kamu tidak akan mengerti. Nuan, pergi bermain dengan Paman Zhou, ya? Baik, Ayah. Nuan, harus mendengarkan Paman Zhou. Ya. Baik. Pengacara Zhou. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuannya. Jika ada sesuatu, hubungi saya Jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya saya membantu kalian. Mengasuh anak, ucapkan selamat tinggal kepada ibu. Sampai jumpa. Paman Zhou, Ayah dan Ibu pergi kemana? Kamu akan segera menjadi kakak. Ayo pergi, Paman akan mentraktirmu makan besar. Baik. Ayo. Tunggu. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Ada apa? Sejak kita bertemu kembali sampai sekarang, kita sudah 2 kali ke hotel. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu ini benar-benar bisa? Bisa atau tidak? Kenapa tidak dicoba saja?